Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Paris Project. Kali ini Paris Project akan menjelaskan materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, ini materi diperuntukkan untuk siswa atau peserta didik kelas 10 ya, semester 1. Baik, langsung saja kita simak bersama. Nah, jadi nantinya setelah kalian mendapatkan materi ini, diharapkan kalian akan mengetahui nanti pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi, ciri-cirinya seperti apa, dan apa saja yang kalian dapat dari teks ini. Selanjutnya kalian juga bisa menafsirkan atau menginterpretasi teks ya, laporan hasil observasi. Kemudian kalian juga mampu menguasai nanti atau mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu menyusun atau membuat secara individu atau berkelompok teks laporan hasil observasi. Lanjut. Nah, kita lihat dulu ciri dan pengertian ya, serta informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, jadi bagi yang baru mengenal apa sih yang disebut dengan teks laporan hasil observasi ini? Jadi teks laporan hasil observasi ini secara umum berisi hasil pengamatan ya. Jadi hal-hal apa saja yang kalian dapat dari hasil pengamatan kalian terhadap suatu objek. Ya. Misal kalian mengamati laut. Nah, kira-kira apa sih laut itu? Kalian jelaskan oleh kalian terlebih dahulu. Kemudian di laut tersebut ada apa saja ya, bagian-bagian lautnya, bahkan manfaat-manfaat lautnya kalian jelaskan ya. Jadi dari yang kalian amati, yang kalian indrai, itu kalian laporkan, kalian buat laporannya. Nah, itu yang disebut dengan teks laporan hasil observasi atau laporan pengamatan ya. Jadi hasil penginderaan kalian, yang kalian dengar, yang kalian lihat, yang kalian rasakan ya, dari objek tersebut kalian buat laporannya. Nah, ciri-cirinya dari teks laporan observasi ini, yang pertama, dia haruslah bersifat objektif atau apa adanya. Jadi yang kalian laporkan itu ya apa adanya. Jangan ditambah-tambahkan, apalagi berbohong. Misal kalian mengamati pulpen ya. Pulpen kan rata-rata bentuknya panjang. Nah, kalian berbohong, ada pulpen yang bentuknya lingkaran misal. Padahal pada kenyataannya tidak ada. Nah, itu tidak boleh kalian tuliskan dalam laporan observasi. Kemudian juga harus bersifat global, jadi menyeluruh yang kalian laporkan itu. Jangan cuma warnanya saja, misal mengamati pulpen. Pulpen itu hanya ada warna hitam, nah itu kan tidak menyeluruh. Karena pada kenyataannya setelah diamati lagi ternyata ada juga pulpen yang berwarna merah, ada yang warna biru. Nah, jadi global harus menyeluruh. Dan harus bersifat universal atau umum ya. Kemudian yang selanjutnya, ciri dari teks laporan observasi ini, objek yang dibahas itu haruslah objek tunggal. Jadi biar spesifik ya, satu objek saja, misal tadi pulpen saja. Karena dari objek tersebut, satu objek tersebut itu bisa nanti memunculkan jenis-jenis lainnya. Misal ada pulpen yang tintanya gel misalnya. Nah, itu kan ada banyak jenisnya juga. Nah, baiknya ketika kalian membuat laporan observasi ini, objeknya tunggal. Misal burung misal.
Nah, dari burung itu kan ada banyak lagi nanti jenisnya. Ya, jadi tunggal saja. Kalau kalian menjelaskan hewan itu kan terlalu banyak ya. Jadi baiknya objeknya tunggal. Dan selanjutnya ditulis secara lengkap dan sempurna. Maksudnya apa? Jadi dari objek yang kalian amati dan laporkan itu, kalian laporkannya jangan hanya dari satu sisi. Misal dari segi bentuk saja jangan. Kalian juga wajib melaporkan dari segi manfaatnya, seperti itu. Dan lain-lain. Nah, ini penting juga ditulisnya berdasarkan fakta. Jadi apa adanya tadi ya, sesuai dengan kondisi real. Kemudian ciri-ciri lain bisa juga diambil dari penelitian, ya, dari hasil penelitian, silakan boleh. Dan tidak mengandung prasangka atau sifatnya ini tidak berbentuk opini ya. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan ada kaitan berjenjang antara kelas dan subkelas. Contoh, kalian mengamati ada pohon mangga. Ya. Ada pohon mangga, nanti pohon mangga itu kan dibagi lagi. Ya, dibagi lagi. Ada mangga Indramayu, harum manis, ya. Mangga si mana lagi misal, itu harus ada kaitannya. Kemudian kalian mengamati tumbuhan misal. Tumbuhan berkeping 1, berkeping 2, misalnya harus ada kaitannya antara subkelas dan kelas-kelas yang lainnya. Itu ciri khasnya dari teks laporan observasi ini. Nah, ini informasinya, informasi yang kalian dapat ketika kalian membaca atau membuat teks laporan ini pastinya haruslah bersifat fakta ya, faktual. Ya, dari objek yang diamati. Fakta tersebut tentunya menunjukkan kebenaran. Ya. Dan sulit untuk dibantahkan. Jadi, ini penting sekali membuat teks laporan ini. Mengapa harus fakta? Agar laporan yang kalian buat itu tidak mudah dipatahkan kemudian diyakini kebenarannya. Dan usahakan objek yang kalian amati, laporkan itu bisa ditangkap oleh alat indera kalian. Jadi bisa dilihat, bisa didengarkan, misal bisa diraba ya, sehingga orang lain nanti yang membaca laporan kalian itu tidak mengawang-awang. Ya, misal kalian mengamati ruh. Nah, itu kan ruh itu sulit untuk diindrai ya oleh pembaca atau oleh orang lain. Nah, hindari pemilihan objek yang sulit diindrai. Nah, untuk menafsirkan teks laporan observasi ya atau menginterpretasi itu bisa dengan cara meringkas ya sebuah teks laporan dan juga dengan cara menyimpulkannya nanti sehingga kalian bisa paham ya seperti apa isi dari teks laporan observasi gitu. Lanjut, nah ini langkah meringkasnya. Tentunya dengan memahami isi teks, menentukan pokok-pokok informasinya. Jadi dari tiap paragraf biasanya ada kalimat utama atau gagasan utama. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai hal-hal pokok. Sehingga kalian bisa paham nanti apa saja yang ada dalam laporan tersebut. Kalau ingin membuat laporan sendiri ini juga penting. Kalian harus mencantumkan hal-hal pokok sebelum nanti dikembangkan ya menjadi paragraf-paragraf. Nah, dalam laporan observasi juga penting kalian membuat sebuah simpulan. Jadi agar kalian bisa paham tentang hal yang kalian laporkan. Ya, kalian simpulkan hasil laporannya.
sesuai dengan apa yang kalian pahami, apa yang kalian talar, apa yang kalian indrai. Ya. Kemudian struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan observasi. Yang pertama strukturnya ini meliputi definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Jadi ini ciri khas dari teks laporan observasi, ya. Perbedaan dengan teks yang lainnya. Yang disebut dengan definisi umum di sini biasanya dalam teks laporan observasi itu dijelaskan dulu secara umum tentang objek yang diamati. Biasanya menggunakan kata definisi, ini adalah, merupakan, ialah, itu. Misal kalian akan melaporkan hasil pengamatan tentang pohon mangga, misal. Nah, kalian definisikan dulu oleh kalian secara umum. Bisa melihat kamus, bisa melihat sumber-sumber dari buku ya tentang objek tersebut ya, agar keakuratannya tinggi ya. Misal mangga merupakan, nah jelaskan oleh kalian sesuai dengan data dari sumber yang ada. Nama latinnya, sejarahnya itu masih masuk ke definisi umum. Kalian definisikan dulu ya. Ciri khasnya tadi menggunakan kata definisi. Iyalah, adalah, itu. Mau menjelaskan tentang ikan, nah kalian definisikan dulu ya. Ikan adalah, ikan merupakan, nah itu definisi umum. Nah ini biasanya jadi bagian pembuka dari teks laporan hasil observasi. Setelah kalian definisikan secara umum, kemudian kalian definisikan bagian-bagian dari objek tersebut ya. Misal pohon mangga, kira-kira pohon mangga punya bagian-bagian enggak? Nah kalian definisikan tuh bagian-bagiannya, dari bagian yang paling bawah misal akar sampai atas misal daun atau buah. Itu kalian laporkan tuh ya. Hingga jenis-jenisnya juga bisa kalian laporkan ya. Dari pohon mangga itu ada berapa jenis. Nah, kemudian setelah bagian-bagiannya kalian laporkan ya, kalian juga harus melaporkan manfaat dari objek atau perilaku dari objek yang kalian laporkan. Nah, misal manfaatnya apa kira-kira mangga? Misal mengandung vitamin untuk pengobatan apa misal. Tuh. Silakan kalian laporkan ya, jadi selengkap mungkin itu. Kalau ternyata kalian kebingungan, nah kalian bisa mencari dari berbagai sumber untuk menambah hasil laporan kalian. Ya. Dan terakhir, jangan lupa beri penutup atau simpulan. Nah, kalian simpulkan oleh kalian. Nah, biasanya isinya tentang tanggapan kalian, interpretasi kalian tentang objek yang dibahas itu. Dan untuk simpulan ini memang boleh ada, boleh tidak ya. Jadi sifatnya opsional. Itu untuk penutup atau simpulan. Lanjut kita ke ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, ini juga jadi pembeda dengan teks-teks yang lainnya. Selain struktur juga ada ciri kebahasaan. Dalam teks observasi sendiri, ciri kebahasaannya dia ada kata, frasa, verba, nomina. Itu yang pertama. Kata itu satuan bahasa yang memiliki makna ya. Misal mangga. Nah, mangga kan dia gabungan dari huruf ya, satuan bahasa. Huruf M, A, N, G, G, dan A. Punya makna mangga? Punya ya. Itu. Kalau frasa ini untuk lebih jelasnya silakan bisa buka video ya, Paris Project ya, tentang mengenal frasa dan klausa, itu ada di sana. Secara singkat mungkin frasa ini Paris jelaskan gabungan kata yang hanya menempati satu
unsur dalam kalimat. Nah, berarti dia minimal 2 kata. Ya, dia minimal 2 kata. Tapi hanya menempati satu unsur dalam kalimat. Jadi unsur kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Misal, ibu sedang membeli baju. Nah, subjeknya ibu, sedang membeli predikat, dan baju itu objeknya. Nah, di unsur atau fungsi predikat ada 2 kata kan, sedang membeli. Nah, itu frasa namanya. Jadi gabungan kata yang hanya menempati satu unsur. Jadi sedang membeli itu frasa. Nah, lebih jelasnya ada contohnya di video Paris Project tentang frasa dan klausa. Kalau verba ini kata kerja ya, dari bahasa Inggris verb. Contohnya memakan, membeli, ya, merupakan, adalah, itu juga sama, termasuknya kata kerja. Konomina ini kata benda. Contoh mangga, laut, sungai, pensil, itu merupakan kata benda. Nah, lanjut ada kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi biasanya ditandai dengan penggunaan kata definisi. Contoh adalah, merupakan, iyalah. Itu ciri khasnya. Kalau kalimat deskripsi berarti kalimat yang menggambarkan sesuatu atau suatu objek. Jadi seolah-olah nanti pembaca bisa mengindrai. Contoh, harimau berkaki 4. Nah, dengan ada pernyataan seperti itu seolah-olah nanti kita bisa membayangkan, bisa mengindrai, oh kakinya ada 4. Kemudian warnanya oranye dan hitam. Nah, seolah-olah kita bisa melihat kan, bisa mengindrai ternyata warnanya ada oranye dan hitam. Nah, itu namanya kalimat deskripsi. Kalimat yang menggambarkan. Jadi nanti pembaca seolah-olah bisa mengindrai objek yang dituliskan. Itu. Dan yang selanjutnya ada penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Ini juga nanti ada di video Paris Project ya, tentang kalimat ya. Kalimat simpleks ini ciri khasnya ya, dia kalimat yang hanya memiliki satu klausa ya. Satu klausa itu kan hanya ada satu subjek, satu predikat. Itu, saya bermain. Nah, itu kalimat simpleks atau disebut juga kalimat tunggal. Kemudian kalimat kompleks itu kalimat majemuk. Nah, nanti kalimat majemuk ini dibagi, ada kalimat majemuk setara dan bertingkat. Ciri khasnya disebut kalimat majemuk karena dia memiliki lebih dari satu klausa. Nah, nanti ini juga ada di video tentang frasa dan klausa ya. Contohnya dari kalimat kompleks ini, ibu membeli baju dan ayah membeli sepatu. Nah, itu kan ada 2 klausa, 2 subjek, ibu dan ayah, 2 predikat juga ya, membeli. Nah, itu namanya kalimat kompleks. Baik, lanjut. Untuk penyusunan teks laporan hasil observasi, nah, bagaimana cara menyusunnya? Kalian bisa memulai dengan menentukan gagasan pokok dan penjelas ya. Tuh. Jadi kalian tuliskan dulu kalimat umumnya. Misal tentang mangga tadi, mangga adalah salah satu jenis tumbuhan, kan masih umum ya. Nah, kemudian kalian tambahkan nanti kalimat penjelasnya. Dari mulai tumbuhan berkeping berapa, ciri-cirinya. Nah, itu udah masuk ke kalimat khusus atau penjelas. Dan jangan lupa dalam menyusun teks laporan observasi ini juga penting memperhatikan ketepatan kaidah ya, atau kebahasaan dari mulai tanda baca, huruf, kata, kemudian kebakuan, keefektifan. Nah, seperti itu. Nah, ini tipsnya
Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan observasi. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok. Nah, kalau kalian mau buat paragraf atau teks, penting adanya gagasan pokok. Ya. Nah, ini menjadi inti dari teks yang kalian buat. Jadi kalau kalian tidak membuat gagasan pokok atau gagasan penjelas atau kalimat utama di teks kalian, berarti nggak jelas inti dari teks kalian itu apa. Dan letak gagasan ini bisa di awal, bisa di akhir, ya bisa awal akhir, karena kan ada pola deduktif, induktif ya. Nah ini juga bisa kalian cari nanti membuat paragraf yang padu ya. Ada di video Paris Project ya, tentang padukah paragraf yang kamu buat, itu ada nanti di video-video, cari aja ada. Nah ini langkah-langkahnya, tipsnya kalau kalian ingin menyusun teks laporan observasi, tentunya kalian harus menentukan topik ya, atau objek apa yang akan kalian amati itu. Kemudian setelah kalian tentukan objeknya, kemudian kalian menentukan nih bagaimana atau cara-cara penyelesaian masalah tersebut. Jadi apa saja yang akan kalian teliti dari objek tersebut. Ya. Setelah kalian tentukan, misal dari pohon mangga yang akan kalian ulas itu jenis-jenisnya, bentuknya, kemudian bagian-bagiannya dan manfaat-manfaatnya misal. Nah, setelah kalian rencanakan, kemudian kalian lakukan pengamatan ya, sesuai dengan apa yang telah kalian rencanakan sebelumnya. Nah, amati kemudian kaji ulang ya. Coba sesuai enggak dengan literatur yang ada. Ya. Misal kalian mengamati bagian-bagian dari pohon mangga. Nah, setelah kalian amati, kalian tulis, terus kalian cocokkan dengan buku, misal sesuai enggak? Untuk menambah keyakinan. Baru buat kerangka laporannya ya. Tadi kerangkanya itu ada definisi umum ya. Kemudian ada definisi bagian, manfaat dan penutup. Nah, buat kerangka kemudian susun. Baru di akhir diedit dari segi kebahasaannya. Jangan sampai ada kalimat yang tidak efektif, tidak baku itu. Nah, seperti itu. Untuk contoh dari laporan observasi ini juga ada contoh video-videonya. Bisa kalian lihat di video-video Paris Project yang lain ya, tentang contoh teks atau praktikum teks laporan observasi. Nah, itu saja mungkin yang bisa Paris Project sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan silakan boleh komen di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.